Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Nugraha, kelas teknik atau sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem komunikasi yang bertema dengan konsep dasar telekomunikasi. Di sini saya memenuhi tugas UTS dari Bapak Sena. Terima kasih. Kembali lagi dari melanjutkan video dari sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang sistem telekomunikasi. Apa sih sistem telekomunikasi itu? Oke, telekomunikasi adalah pertukaran informasi di mana terjadi perubahan format atau informasi pada hubungan komunikasi antara jarak jauh yang terjadi secara elektris atau elektronis. Oke, yang kedua, jenis informasi pada telekomunikasi itu ada apa saja sih? Ternyata ada 8. Oke, yang pertama ada suara, itu biasanya digunakan telepon. Yang kedua ada suara dan gambar, biasanya video phone. Yang ketiga ada tulisan yang dicetak atau berita, yang ini telegrafi atau telex. Yang keempat ada tulisan yang dicetak, yaitu komunikasi komunikasi data. Yang kelima ada tulisan yang dicetak, teks, biasanya teletext ya. Yang keenam dokumen, teletext juga sama, telefax, Yang ketujuh adalah gambar, biasanya ada di televisi atau video teks. Yang kedelapan ada gambar, tulisan dan suara, yaitu di multimedia. Yang selanjutnya ada istilah-istilah komunikasi. Istilah-istilah komunikasi itu ada 3. Yang pertama ada simplex, yang kedua ada half duplex, yang ketiga ada full duplex. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada simplex. Simplex itu komunikasi satu arah atau broadcast, misalkan dari radio atau TV. Yang kedua ada half duplex, itu adalah komunikasi dua arah yang bergantian. Contoh ada CB atau radio amatir. Yang ketiga ada full duplex. Full duplex itu komunikasi dua arah yang bersamaan, contoh telepon. Nah, yang selanjutnya ada media transmisi. Itu ada bonded atau guided. Terdiri dari 3, yaitu adalah kabel tembaga, kabel koaksial dan serat optik. Dan di sisi lainnya ada unbounded atau unguided. Itu ada 4 gelombang. Kalian bisa baca di sini. 4 gelombang itu ada apa sih? Yang pertama ada gelombang elektromagnetik, yang kedua ada VHF, yang ketiga ada UHF, yang keempat ada gelombang mikro. Dan selanjutnya ada sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang paling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini sistem terdiri dari 3. Yang pertama ada pengirim, pemancar atau sumber info. Yang kedua ada penerima dan tujuan. Yang ketiga ada media transmisi. Yang selanjutnya ada komponen sistem, terdiri dari 3. Yang pertama terminal equipment, yang kedua switching equipment, yang ketiga ada transmisi line. Oke, sekarang saya akan membahas tentang komponen sistem. Ada apa? Yang pertama kita bahas tentang terminal equipment. Terminal equipment adalah sebagai suatu device yang merupakan sumber informasi yang hendak disampaikan ke tujuan tertentu dan juga dapat berupa pesawat telepon, komputer, dan lain-lain, bertindak sebagai pengirim dan penerima. Nah, itu dilakukan interface ya. Yang kedua ada switching equipment. Sebagai alat penyambung antara saluran yang satu dengan saluran yang lain, sehingga informasi yang dibawakan oleh saluran sampai kepada tujuan. Sentral bisa berupa sentral analog, bisa berupa sentral digital. Yang terakhir ada media transmisi. Apa media transmisi? Adalah sebagai perantara atau penyampai antara terminal
dengan sentral atau sentral dengan sentral guna, menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima. Nah, yang terakhir di sini kita mempunyai undang-undangnya ya. Undang-undang, jadi telekomunikasi itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang berisi telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengirim dan atau penerima, dan setiap informasi yang bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suatu dan bunyi melalui sistem seperti kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.